Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Putra Syakila, MPM 27550 dari AKTP 5B ingin mempresentasikan tentang akuntansi sektor publik dengan judul akuntansi pendapatan dan piutang usaha dan akuntansi pendapatan dan piutang usaha. Selanjutnya, dalam akuntansi pendapatan dan piutang usaha dalam akuntansi pendapatan dan piutang ada struktur organisasi pemerintah daerah, yaitu struktur organisasi dan pemerintah daerah. PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, itu entitas pelaporan adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Tugas dari PPKD yaitu atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang pertama menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ADPBD, ADPDB. Yang kedua menyusun rancangan APBD yaitu kombinasi anggaran SKPD. Yang ketiga melaksanakan pungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian yang keempat melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Selanjutnya, hubungan dari PPKD dan SKPD yaitu dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, hubungan PPKD dan SKPD adalah Home Service atau HO dan Branch Office atau BO. Maka, untuk pelaporan eksternal dilakukan pelaporan penggabungan untuk setiap SKPD. Oleh sebab itu, pelaporannya dikonsolidasi menjadi laporan pemerintah daerah. Selanjutnya, dari hubungan PPKD dan SKPD, kita beralih ke pendapatan LRA. LRA atau cash basis, yang artinya seluruh pendapatan atau penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang akan menjadi hak dari pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan LRA. Pendapatan asli daerah atau PAD, yang pertama pendapatan pajak daerah, kemudian pendapatan restribusi daerah, yang ketiga pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, pendapatan transfer. Yang pertama ada pendapatan transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan, yang kedua transfer pemerintah pusat jenis lainnya, terus yang ketiga transfer pemerintah provinsi. Selanjutnya pendapatan yang sah. Yang pertama ada pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya ada prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA. Ada prinsipnya yang pertama pendapatan diakui pada saat telah disetor ke rekening umum kas daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang bersifat tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tak terduga yang dikurangi SAL pada periode yang ditentukan koreksi. Selanjutnya, pengembalian dan sifatnya normal dan berutang atas penerimaan pendapatan periode. Selanjutnya, berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Yang terakhir, prinsip dari akuntansi pendapatan daerah. Prinsip pendapatan dilaksanakan berdasarkan ases bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Selanjutnya, definisi pendapatan LO yaitu ada accrual basis, artinya hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LO yang pertama pendapatan hasil daerah atau PAD, kedua pendapatan transfer, yang ketiga pendapatan lain-lain daerah yang sah.
Selanjutnya, prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LU. Ada prinsip yang pertama, timbul hak atas pendapatan LU. Timbulnya hak atas pendapatan LU terdiri dari pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, pendapatan direalisasi, yaitu untuk mengakui pendapatan LU yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa adanya penagihan. PPKD, yaitu transaksi itu terjadi dan ditangani langsung oleh PPKD atau bagian bendahara umum, atau transaksi tersebut langsung masuk ke rekening umum bendahara daerah. Sedangkan SKPD, transaksi tersebut ditangani oleh Dinas SKPD, kemudian baru disetor ke PPKD, yaitu atau bendahara umum daerah. Kode akun LRA dan LO, ada kode akun 4 yaitu pendapatan LRA, 5 untuk belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan. Itu untuk kode akun LRA. Dan kemudian untuk kode akun LU, selanjutnya ada 4, ada 8, ada akun nomor 8 pendapatan LU, dan akun nomor 9 yaitu beban. Pencatatan pendapatan yang diterima PPKD, di sini ada jurnal LU yaitu RK PPKP pada pendapatan LU. Yang kedua ada jurnal LRA pendapatan SAL pada pendapatan LRA. Pencatatan berdasarkan yang diterima SKPD atau surat ketentuan saat penerimaan. Yang pertama jurnal LU, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LU. Sedangkan jurnal LRA saat penerimaan, yaitu dicatat perubahan SAL pada pendapatan LRA. Penyajiannya, yang pertama, pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, pendapatan LU disajikan di laporan operasional atau LU. Selanjutnya, di sini ada pengertian akuntansi piutang. Pengertian akuntansi piutang itu piutang merupakan hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih disebut bisa berasal dari kewenangan pemerintah daerah, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Di sini ada pengakuan piutang dan penyajian piutang. Piutang diakui pada saat satu telah diterbitkan surat ketetapan atau surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi. Terus yang kedua telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Untuk penyajiannya disajikan sebagai aset lancar di neraca sebagai nilai jatuh tempo tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pencatatan piutang, ada jurnal LU, piutang pendapatan pada pendapatan LU. Tidak ada pencatatan LRA karena tidak ada kas baik yang masuk maupun yang keluar. Contoh kasusnya, pada 1 Desember 2022, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Pondok Hijau sebesar 100 juta. Jadi, jurnalnya piutang pendapatan pada pendapatan LO sebesar 100 juta. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.